Kemudian di ayat ketiganya Allah memberikan informasi siapa orang yang bertakwa yang dimaksud. Maka dalam ayat berikutnya Allah memberikan rinciannya tentang karakteristik atau ciri orang yang bertakwa. Ciri yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yaitu orang-orang yang yu'minuna beriman bil ghaib terhadap perkara gaib. Jadi tidak disebut orang bertakwa ketika dia tidak mengimani perkara gaib. Maka mengimani perkara gaib adalah hal yang mutlak, harus dilakukan. Mengapa? Karena beriman terhadap perkara gaib termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Namun yang menjadi permasalahan, sejauh mana pemahaman terhadap gaibnya. Ini yang menjadi permasalahan. Mengapa? Karena masih banyak umat Islam yang keliru dalam memahami perkara gaib. Ada kalanya gaib tertukar dengan perkara takhayul gitu. Nah, iya masalahnya. Jadi gaib teh patukeun kene jeung perkara takhayul. Dia pauka susur ngesot, sudah bolong, semani jembatan ancol, apa lumayan. Gitu. Nenek kayu, kakek cangkur. Nah, ini kan gitu. Semakin hari para juri semakin beredar dan semakin luhur. Nah, ini kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, berdasarkan referensi yang jelas, yaitu berupa firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulnya dalam hadis, maka tidak sedikit umat Islam yang tergelincir akidahnya. Dan ini bukan masalah kecil, karena berhubungan dengan akidah ketauhidan. Jadi nanti akan terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan, hal yang paling kita takutkan bagi kita. Karena orang yang musyrik jelas kan, innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi salah satu ayat yang patut kita jadikan pegangan untuk selalu berupaya menjaga atau membentengi diri dari segala sesuatu yang menjerumuskan diri kita ke dalam jurang kemusyrikan. Nah, inilah kajiannya. Maka penting bagi kita untuk memahami secara lebih mendalam sebelum jauh kita memahami tentang makhluk yang namanya jin. Lebih dahulu kita pahami tentang gaibnya itu sendiri, gitu. Karena jin termasuk makhluk gaib, maka lebih dahulu kita pahamkan tentang gaibnya itu sendiri. Apa yang disebut dengan gaib? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, salah seorang pakar bahasa Arab, yang mana takrif beliau dijadikan rujukan oleh para ulama di dunia dalam membuat takrif atau definisi. Di dalam kitab Ar-Raghib halaman 717 dimuat di makalah pun di baris pertama. Menurut Imam Ar-Raghib, al-ghaibu, perkara gaib itu, al-ghaibu gaib itu adalah sesuatu layakohu yang tidak bisa terjangkau tahtal hawasi oleh panca indera. Jadi salah satu ciri kegoiban, suatu perkara dikatakan goib apabila indikasinya adalah perkara tersebut tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Dalam arti lain, sesuatu dikatakan goib apabila wujudnya tidak bisa dilihat oleh kedua mata kita. Andai kata mengeluarkan suara maka tidak bisa didengarkan oleh kedua telinga kita. Bentuknya tidak bisa kita raba dengan tangan kita. Bahkan seandainya mengeluarkan aroma maka tidak bisa kita cium dengan hidung kita. Bahkan kulit kita yang paling sensitif sekalipun
tidak akan mampu untuk merasakan keberadaannya. Nah, itu gaib. Seandainya salah satu indera yang kita miliki masih bisa mendeteksi keberadaannya, apakah berupa bentuknya, suaranya, atau aromanya, berarti itu bukan gaib. Kita ambil contoh angin. Ayah nu biasa ningali angin pagi dia. Ayah cenah ambil eta kitu. Daun jauh eta mah. Anu bubupai mah daun jauh sanes angin. Angin mah teu katingali. Kerebetna bendera eta mah bendera anu katingalina da angina mah henteu aya. Teu katinggal. Angin tidak bisa kita lihat. Tapi meskipun angin tidak bisa kita lihat dengan kedua mata kita, tapi kulit kita bisa merasakan keberadaannya. Ngerti apa? Nyecep gitu. Tanah pinuju hareudang panas. Itu angin. Artinya karena salah satu indera yang kita miliki bisa merasakan keberadaannya, maka angin walaupun tidak bisa kita lihat, tetap angin tidak termasuk kategori gaib. Gitu Pak. Atas Pak. Itu salah satu indikasi sesuatu dikatakan gaib. Yang kedua, wala taqtadihi bidayatul uqul, dan tidak bisa dideteksi dengan puncak akal. Tidak bisa ditentukan dengan puncak akal. Sebagai bentuk bukti puncak akal manusia masa kini dibuktikan dengan alat-alat yang canggih. Jadi alat-alat yang canggih yang hadir hari ini itu bukti puncak akal manusia. Seperti HP, mikroskop, teleskop, dan alat-alat canggih lainnya. Itu adalah bukti puncak akal manusia. Nah, ciri yang kedua, sesuatu dikatakan gaib adalah apabila sesuatu tersebut tidak bisa ditentukan atau dideteksi dengan alat secanggih apapun. Baru itu. Kita ambil contoh. Kita ambil air kocok Pak, menggunakan botol. Kita masukkan ke dalam botol yang transparan. Maka yang kita lihat dari air kocok tersebut hanya berupa tampilan air yang keruh saja. Setelah kita perhatikan tidak ada makhluk apapun yang ada dalam air kocok tersebut. Hanya berupa tampilan air yang keruh saja. Jika bajigur. Gitu. Tapi tatkala diambil sampel dari air tersebut, kemudian diteteskan ke objek gelas, kaca objek yang digunakan untuk meneliti, kemudian dihimpit lagi dengan kaca yang sama, lalu disimpan di bawah mikroskop, maka setelah diatur fokusnya nampak aya utek-utekan. Apaan tadi Pak dina cai mah teu katingali. Nu aya mah kieu we. Tapi nalika tos dicanak sampel geuningan aya makhluk utek-utekan. Katawis terdeteksi dengan alat canggih yang namanya mikroskop. Nu utek-utekan eta naon? Nu jelas sanes curug. Sanes curug. Pada teuing curug mah. Itu bisa jadi bakteri atau bisa jadi paramecium atau amoeba. Ya, yang jelas itu adalah mikroorganisme. Ya, mikro itu diambil dari kata mikron. Mikron itu ukuran yang sangat kecil, 1 mili dibagi 1000 itu mikron namanya. Ari samili teh saburat patlot. Lamun bapak ngaburatkeun patlot, eta teh samili. Terus eta gurat patlot teh dibagi 1000. Kinten-kinten katinggal moal. Boro-boro katingali sakali rek kasupkeun benang kana jarum bae mah ukuran hijau teh. Namanya itu mikron. 1 mili dibagi 1000 itu ukuran mikron. Organisme artinya makhluk hidup. Jadi mikroorganisme makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dalam wujud mikron. Maka makhluk sejenis ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu namanya mikroskop. Jadi lensa atau kaca yang digunakan untuk melihat benda yang dalam ukuran mikron.
Kalau teleskop kan dari kata tele itu jauh, skop itu lensa, kaca yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Teropong cek bahasa orang. Nah itu patarosanana pertanyaannya. Jadi makhluk yang tadi goib bukan? Pengelami deui, dasar pulangan. Goib sanes Pak. Mengapa bukan makhluk goib walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, hanya berupa air keruh saja? Karena makhluk tadi bisa dideteksi, bisa ditentukan dengan alat yang canggih sebagai bukti puncak akal manusia, yaitu mikroskop salah satu. Sekarang kita alihkan buat perbandingan. Bapak jalan-jalan ke Pangandaran, ya, ke Laut Selatan, juga panggil Nyiroro Kidul. Eta teh aya opat sama aya Nyiroro Kaler, Nyiroro Wetan, jeung Nyiroro Kulon. Antara kabejakeun gitu. Nu kabejakeunna di Kidul Unggul. Nah, ceritanya selfie. Ya, selfie ingin mengambil bekon ombak. Nah, gitu. Pas dijepret, ditinggal aya ngabeleg hideung. Tukang urang gitu. Jadi hayangna mah bekon teh ombak akan ngabeleg hideung. Pertanyaannya, goib bukan? Bukan. Karena bisa dideteksi dengan alat yang canggih sebagai bukti puncak akal manusia. Pertanyaan berikutnya selanjutnya, naon eta? Apa yang butut? Intan kita naon, Pak? Bayangan. Tekedah dikorehan itu apa? Gitu. Biasana jelema teh mun disebutkeun teh nyaho teh. Gengsi lamun disebutkeun teh nyaho. Mimiti, boa-boa. Palang siang. Upami wis dimimitian ku boa-boa ari teh pasti moal bener teh. Jika nama. Da kieu kalau geus boa-boa kita jika nama. Nah terus we ari teu apal mah duka we namun hesena nyebut duka nya. Meni gengsi nyebut duka teh atuh duka we namun hesena. Nu jelasna bayangan hideung kitu we. Ya, ieu mah langsung kan buah ratu pantai selatan. Oh, sa RW arah Palu. Pikir-pikir aja Pak. Padahal buatnya ratu pantai nama kamana gitu nya, lamun bener aya, jadi teu aya. Kembali Pak. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga menurut Imam Ar-Raghib, wa inna dan sungguh tiada lain yu'lamu perkara gaib itu hanya bisa diketahui bi khobari dengan khobar, berita informasi bejak al-anbiya'i alaihimussalam dari para nabi alaihimussalam. Dan ini yang patut garis bawahi gitu. Jadi perkara gaib mangan saukur bisa dikanyahokeun ngalangkungan beja berita informasi ti para nabi alaihimussalam. Apa yang melandasi Imam Ar-Raghib membuat tarik seperti itu? Tentu saja ilmiah. Beliau membuat tarik seperti itu tidak semata-mata curahan pikirannya, bukan. Tapi berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Yang mana? Itu yang di bawahnya saya cantumkan. Surah Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi, dialah Allah Tuhan yang mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru, maka tidak akan diperlihatkan ala ghaibihi, atas kegoibannya ahadan kepada seorang pun. Illa kecuali man orang irtado yang Allah ridhoi min rasulin di antara para rasul. Allah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak akan memperlihatkan sesuatu yang gaib kepada seorang pun illa kecuali man irtado min rasulin, orang yang Allah ridhoi di antara rasul. Jadi rasul. Contoh, ketika Rasul bersama para sahabat sedang duduk-duduk, riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Lalu dia duduk tepat di hadapan Rasul. Bahkan lututnya padu dengan tubuh Rasul. Gitu. Wa doa kafaihi ala fakhidaihi, lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya.
Lalu dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Dan yang keempat diakhiri dengan pertanyaan kapan kiamat terjadi. Rasul tidak tahu, makanya menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya orang tersebut bertanya tentang ciri-cirinya. Fa'akhbirni an amaratiha. Maka disampaikan oleh Rasul ciri-ciri kiamat. Lalu orang itu berangkat. Ya. Orang itu ngareos, ya, beranjak, buka ke mana? Tidak tinggal di langitnya, tidak tinggal di ngareosan maksudnya. Rasul bertanya kan kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'ilu? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Maka tentunya pertanyaan Rasul ini bukan pertanyaan tentang bagaimana fisiknya dan sekatingali fisiknya ke Umar. Bahkan Umar sendiri yang meriwayatkan hadisnya bahwa orang itu tidak nampak bekas perjalanan jauh, kus gitu, seger salirannya. Jadi yang Rasul pertanyakan kepada Umar itu hakikatnya orang tersebut siapa? Ya Umar, atadri man as-sa'ilu? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Sekali Umar saja beliau menjawab bagaimana? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sebenarnya mana? Nggak gitu cuma bawa Rasul, nggak gitu. Nggak gitu Umar teh. Palang siang Rasul tuh. Gitu. Umar maju jujur yang jawab dan sedikit keterangan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Umar wae tingkat sahabat ke apaleun hakikat kata jalmi teh saha. Maka Rasul bersabda, fa innahu Jibril. Sungguh dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi umat teh apaleun eta teh Jibril diwawasan ku Rasul. Berarti Rasul tahu bahwa itu adalah Jibril. Sedangkan Jibril adalah malaikat. Malaikat itu kan makhluk gaib. Nah Rasul berterang, iya Rasul mah diwawasan ku karena kata Allah dalam ayat ini surah Jin, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa, ada kalimat illa. Tidak akan dinampakkan kegaiban kepada seorang pun illa kecuali siapa yang Allah izinkan untuk melihat menyaksikan sebagian dari kegaiban. Manir tado min rasulih. Orang yang Allah ridhoi di antara Rasul. Abu Hurairah ditiwaran jaga zakat. Wengi-wengi aya jalma mau zakat. Kapan aku Abu Hurairah dicerak Pak ditewak. Kemudian orang itu memberikan alasan yang bisa diterima, akhirnya dilepaskan kembali. Malam keduanya sama dengan orang yang sama, mau deui, tewak deui, benar. Dengan alasan yang sama, lepas deui sampai 3 malam berturut-turut. Maka Abu Hurairah laporan ke Rasul. Rasul ditaros, tahukah kau siapa sebenarnya? Maka Abu Hurairah pun sama, tidak menjawab. Dan katinggal Abu Hurairah jawab. Apa kata Rasul? Dia itu setan di bangsa jin, setan dari kalangan jin. Tuh Abu Hurairah wae nu apal ribuan hadis, terterangan karena perkara goibna hari bulan Indonesia. Udah 10 acan hadisnya. Tapi wantunana gitu. Nanti kan ngobrol mana. Yang malu goib teh. Nah, ini Abu Hurairah gitu. Yang membuat kita terheran. Itu. Jadi hanya Rasul yang diberikan izin oleh Allah untuk di suatu waktu Allah memperlihatkan kegaibannya. Hanya Rasul. Jadi sok sanajan aya jalma ngaku wali, Pak. Gitu. Ngaku wali nepi ka jenggot ge sadepah. Gitu. Jubahna ge teu sirikna ngagangsar atuh dah. Kana taneuh teh. Tuluy mawa beja perkara gaib ka urang. Bade hubungan jeung makhluk gaib tama. Atau yang berkaitan dengan tempat gaib, atau pula berkaitan dengan peristiwa gaib. Karena yang berhubungan dengan gaib itu ada 3.
ada makhluk gaib, tempat gaib, peristiwa gaib. Makhluk gaib jin, malaikat, tempat gaib alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar, surga, neraka. Peristiwa gaib kematian seseorang, datangnya hari kiamat, itu peristiwa gaib. Apa yang akan kita lakukan besok itu gaib. Gitu. Mata kudu insya Allah teh. Rasul ditegur apa Allah? Ditegur Rasul kita nyebutkan insya Allah teh. Nah itu perkara-perkara gaib. Jadi sahawa jalma nan mawa beja urusan gaib, ya maka pantang kita terima kecuali orang itu membawa informasi dari Allah dan Rasul. Gitu Pak. Jadi nyaritakeun gaib mah bukan berdasarkan pengalaman bukan. Gitu. Sanes sepeda mana nang kubur itu sanes. Pana ya jalma bejana di kubur itu kan. Udang deui gitu. Terus nyarita itu tadi tentang gaib. Enggak bisa. Standarnya apa? Pertanggungjawaban orang kudu percaya ka manehna naon? Terus urang kudu percaya ka manehna pedah manehna teh cek beja geus dikubur. Nepi ka 7 poe dikubur lagi. Hirup deui. Terus yang mau beja perkara-perkara anu urang teu apa. Nyata gaib teh. Yang menjadi pertanyaan, apa jaminannya sehingga kita harus mempercayai omongannya, pandangannya gitu. Kajapa lamun dikuburna aing barengan. Aya asisten di kuburanana gitu. Jin adalah makhluk gaib. Jin adalah makhluk gaib. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27 kita temukan ayatnya, ya bani Adam, wahai bani Adam, manusia kita, la yaftinannakum, janganlah menipu kalian asyaitonu, setan. Jangan sampai setan menipu kalian. Coba perhatikan kalimat asyaiton. Kalau kita pernah belajar nusoro, kita akan tahu bahwa kalimat asyaiton itu mufrad, menunjukkan seorang. Asyaiton dalam bahasa Arab asyayatin. Nah, asyaiton yang dimaksud dalam ayat ini hitobnya kepada iblis. Jadi iblis. Mengapa disebut dengan kalimat asyaiton? Tidak disebut dengan iblis karena beda objek kerjanya. Dalam hal ini yang disebut iblis dengan kalimat asyaiton di sini karena objek kerjanya adalah mengelabui Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ngajongklokeun, ngagoda. Makanya disebut asyaiton. Sementara di ayat yang lain dia disebut iblis. Mengapa? Karena perilakunya menyombongkan diri. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbaro. Aba, dia menolak, wastakbaro, dan menyombongkan diri. Karena ada kalimat wastakbaro, maka pantas disebut iblis. Dari kata ablasa, angkuh. Nah, namun dalam ayat ini seorang iblis yang disebutkan di ayat yang lain dengan kalimat iblis, dalam hal ini disebut dengan asyaiton. Mengapa? Karena perilakunya adalah menggoda, gitu. Memalingkan, yaitu dalam ayat ini Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakum, janganlah sampai menipu kalian asyaitonu, setan. Kama, sebagaimana akhroja, dia mengeluarkan abawaikum, kedua orang tua kalian, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, minal jannah, dari surga. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu disuruh tinggal di surga. Ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Wa kula min hargodan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang tersedia di surga sesuka hatimu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tetapi jangan pernah engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, niscaya engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa dipaparin ku Allah kanikmatan anu luar biasa, nyitingan sawarga, serta dipaparin kebebasan muang sanikantun katuangan wae di sawarga sakarep aranjeunna. Mung hiji laranganna ulah kadeukeutan eta tangkal. Nah, justru larangan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Di surah Al-A'raf, iblis berpura-pura menjadi seorang penasihat.
Gitu Pak. Ngajak mereka jadi penasihat ini. Tak ada yang penasihat di Indonesia. Coba penasihat ngajongklokeun di Indonesia. Ya berperan sebagai ulama gitu, tapi ngajongklokeun. Karena Nabi Adam sendiri yang ditipu oleh iblis dan dia berpura-pura menjadi penasihat. Itu di surah Al-A'raf ada di mana? Al-A'raf masih awal. Al-A'raf masih awal ayat. Apa kata iblis yang berpura sebagai penasihat? Kata iblis, Allah Tuhan kalian berdua melarang kalian memakan buah ini atau mendekati pohon ini supaya kalian satu tidak menjadi malaikat, dua supaya kalian tidak kekal di surga. Karena di Nabi Adam tanya nyamuk gitu Pak. Makanya saking geunahna surga tuangeun kali am teu kudu melak. Tuh, japa bebas urang ge sawarna gitu. Aduh lamun teu kekal di surga kumaha ke lebar. Mimiti kadinya ngamut teh Pak. Hilap Nabi Adam. Namun hilapna padahal Allah miwaran matu di surga teh di batasan teu waktuna. Henteu dekat carita. Sugan dia ada cicing di surga 2 tahun. Dikontrak. Henteu Pak. Uskun anta wa zawjuka jannah. Tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Tidak menyebutkan batas waktunya kecuali sampai kiamat. Ternyata tidak disebutkan batas waktunya. Nabi Adam hilaf kadinya. Nah itu Pak Jamin Pak suka bongrol itu artinya habita gitu. Akhirnya apa? Dimakanlah buah itu. Nah di sini dikatakan yanzi'u. Dia iblis telah melepaskan anhuma dari mereka berdua Adam dan Hawa. Libasahuma pakaian mereka berdua. Liyuriyahuma untuk diperlihatkan kepada mereka berdua sau'atihima aurat mereka berdua. Tahtimu di harita Nabi Adam dengan aurat Siti Hawa, sami Siti Hawa dengan aurat Nabi Adam. Langsung pak kupis. Langsung sibuk milarian daun surga kemudian ditutupkan. Jadi begitu dicetrok langsung udah pakaiannya. Innahu sungguh yarakum melihat kalian huwa dia. Huwa di sana hitungnya kepada siapa? Kepada iblis. Sungguh dia iblis melihat kalian ningali urang Bani Adam manusia. Wa qabiluhu dan pengikutnya. Kula wadetna pengikutnya. Yaitu dari kalangan jin, setan dari kalangan jin. Min haitsu dari sebuah tempat la tarawnahum yang kalian tidak bisa melihat mereka. La tarawnahum dari sebuah tempat yang kalian kita manusia tidak bisa melihat mereka. Nah, cenah ieu dijadikeun dalil apa nih mah iblis disebutkeun jin. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahwa iblis itu termasuk kalangan jin. Surah Kahfi ayat 50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman usjudu kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu maka para malaikat pun sujud, illa iblis kecuali iblis kana minal jini, dia itu termasuk di antara bangsa jin. Jadi iblis mah di bangsa jin. Teu kantos menakan dalil deui aya iblis di bangsa manusia daya. Iblis mah di bangsa jin. Dan setiap kita membaca ayat Al-Qur'an selalu iblis disebutkan oleh Allah dalam bentuk mufrad. Teu aya 2 tilu teu aya. Sami sareng Nabi Adam. Wa Allah disebutkan di Al-Qur'an selalu dalam bentuk mufrad. Artinya iblis itu hanya seorang. Iblis mah nyalira di bangsa jin. Karena iblis dari bangsa jin seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Kahfi ayat 50. Kemudian kita membaca ayat ini, innahu sungguh yarakum huwa, dia iblis melihat kalian. Karena iblis dari bangsa jin berarti bangsa jin melihat kita.
wa qabiluhu. Nah, ada qabiluhunya juga dan pengikutnya, pengikut iblis yaitu setan dari bangsa jin. Mereka melihat kita min haitsu dari sebuah tempat la tarawnahum yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin mah ningali urang mah teu bisa ningali jin. Akhirnya Al-Qur'an. Kira ku aya jelema bisa nyebutkeun bisa ningali jin. Berarti Al-Qur'an bohong atau jelema eta bohong atau kitu we tah. Waktu dibaca Al-Qur'an bohong. Teu wantun urang teh, Pak. Nah, ini salah satu dalil dalam Al-Qur'an bahwa jin itu makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat. Makanya muncul derivasinya turunan kata dari kata al-jannah. Jannah itu artinya tersembunyi. Ada janin. Janin itu tersembunyi karena di dalam rahim. Jannatun itu kan selain surga juga hutan itu jannatun. Hutan itu dalam bahasa Arabnya jannatun. Mengapa disebut jannatun? Karena ketika orang sudah masuk ke dalam hutan belantara, leungit eta jelema teh. Diteureuy ku poekna eta leuweung gitu. Jannatun. Inna sungguh kami ja'alna, kami menjadikan asyayatina. Nah, coba perhatikan. Nu tadi mah syaitanu Pak? Mufrad tadi mah? Ieu mah asyayatina, setan. Ini jamak, bentuk jamak taksir dari asyaiton. Asyaitonu mah hiji, asyaitonani dua. Upami asyayatin banyak dari 3 ke atas, jamak taksir itu artinya seueur. Berarti ieu kasaha hitobna. Ini ke setan-setan selain iblis, yaitu setan-setan dari bangsa jin. Mereka itu auliya'a, pelindung lilladina bagi orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman. Jadi jama-jama kafir mah nyalindungna teh ka setan. Berikutnya, Nabi mengetahui jin karena wahyu. Nabi mengetahui jin itu karena wahyu. Jadi lain Nabi sakti Pak, enggak. Dan Nabi mah teu sakti. Nabi itu tidak sakti. Namun buktina Nabi teu sakti eta di baleda ketihan. Nuju perang Uhud, Nabi Pak di kok. Aku berapa tuh nuju perang Uhud deh. Bahkan diberitakan wafat kan ya. Dalam perang Uhud itu diberitakan wafat oleh orang munafik. Kemudian disusul berita itu oleh sahabat karena Nabi masih hidup. Artinya Nabi itu tidak sakti. Bukti realnya dalam sejarah Nabi itu berdarah, berarti tidak sakti. Nah, itu apa lihat karena jin? Nah, diwatosan ku Allah Pak. Tinggal surah jin kan. Ayat ini 2. Pokoknya orang yang apa surah jin baca surah jin. Lain hartina kur malam Jumat. Malam Jumat dibaca surah jin. Terus poekan lampu, mungkin baris panggil jin. Bukan begitu. Maksudnya baca surah jin dengan terjemahnya. Maka kita akan tahu surah jin. Itu. Jadi orang sok salah wae juga. Baca surah jin malam Jumat. Dia hayang panggil jin. Itu yang keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku anahu bahwasanya istama'a telah mendengarkan nafarun sekelompok minal jini dari bangsa jin. Maksudnya mendengarkan Al-Qur'an. Nu diawaskeun ku Nabi. Nabi nuju maca Al-Qur'an diwatosan ku Allah. Yen aya sabaraha aya sakelompok jin anu ngadangukeun awasan Al-Qur'an Nabi gitu. Terus kalau teh bejakeun deui ku anjeun Muhammad ka umat anjeun. Yen aya sakelompok jin anu ngadangukeun awasan Nabi nalika maca Al-Qur'an. Faqalu, lalu mereka bangsa jin berkata, inna sungguh kami sami'na kami telah mendengar Qur'anan ajaban, Qur'an yang menakjubkan. Gitu cek bangsa jin. Tah Nabi terangkan gitu teh ku Allah diwatosan. Lain Nabi sakti. Gitu. Yahdi yang memberikan petunjuk ila rusdi kepada jalan yang benar, fa'amanna bihi maka kami beriman kepadanya. Cek saha Pak? Jadi walan musyrika dan kami tidak akan menyekutukan di Rabbina Tuhan kami ahadan seorang pun.
Jadi inilah yang disebut dengan jin soleh. Jadi jin mah seperti manusia. Jin itu sama seperti manusia dalam arti sama-sama dibebani taklif untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya bangsa jin sama dengan kita. Apa? Diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Karena jin diperintahkan beribadah sama seperti kita, berarti sama konsekuensinya seperti manusia. Ada jin yang taat kepada Allah, soleh. Ada jin yang membangkang. Tah ieu teh kalabat jin-jin nu saleh ngadangukeun alasanan. Gitu Pak. Jadi aya nu saleh jin. Berikutnya, halaman berikutnya. An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, bersabda, Inna ipritan, sungguh seorang iprit. Iprit ya Pak. Iprit itu adalah dari kalangan jin. Jadi iprit golongan jin yang hebat gitu, punya kemampuan. Iprit seperti yang Allah firmankan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman duduk di singgasana, menawarkan Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah gitu ke kerajaanku, maka Iblis ngacung, Pak. Ya, saya bersedia membawa singgasana sebelum kau bangkit berdiri dari tempat duduk. Hebatnya banyak. Berarti Iblis jago sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri. Tapi tekung silami ngacung deui. Seorang manusia dari kalangan ahlul kitab, seorang yang diberi kitab, yang diberi kemampuan dengan kitab, itu manusia Pak, bangsa manusia yang diberikan ilmu oleh Allah. Dia mengangkat tangan, kemudian dia berbicara, aku mampu memindahkan singgasana sebelum engkau berkedip. Tadi mas sebelum bangkit berdiri, ya mas datang nih, jadi jagoan mana? Jagoan jelema kata. Gitu. Pak jalan jelema mata tong minta tulung kaji. Justru jin minta tulung ka urang. Mau urang jalma gitu. Ya, urang lebih mulia. Nah itu. Jadi ini seorang ifrit minal jin dari bangsa jin tapalata alayya al-bariha. Dia itu menampakkan diri kepadaku pada suatu malam. Atau kalimatan nahwaha. Dia itu bercerita ngomong lihat to'ah untuk memotong atau memutuskan alayas solatku. Nabi menuju solat diganggu Pak, ku Ifrit diganggu dengan cara menampakkan diri di hadapan Nabi. Iman Nabi Pak, Nabi ya kade Pak. Entong sieun urang mah, da marembongan urang mah. Iman Nabi. Bahkan ngomong bercerita untuk memutuskan salatnya Nabi. Fa'amkanani Allahu. Lalu Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk menangkap Ifrit itu. Wa aradtu, dan aku ingin an arbitahu, mengikatnya ila sariyatin